Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Tiada saya kata dan segala ucapan, marilah kita senantiasa bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan anugerahnya pada waktu yang berbahagia ini. Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk kita senantiasa bermusyawarah mengenal akan hakikat diri, supaya kita mampu mengenal akan seakmal diri yang telah wujud dan nyata menjadi akan rahasia diri kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Ustaz sehat, bisa hadir kembali di hadapan Bapak Ibu semuanya untuk kita bisa bermusyawarah dan berdiskusi. Mudah-mudahan musyawarah dan diskusi kita ini betul-betul musyawarah dan diskusi yang mampu menghantarkan kita ini untuk berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah, sehingga kita merasakan dengan Allah itu tidak ada namanya tabir dan hijab. Jikalaulah kita dengan Allah itu merasakan ada tabir dan hijab, ada pembatasnya, maka sebenarnya menjadi pembatas itu adalah hati yang ada di dalam dada kita ini. Disinilah Allah selalu mengutarakan wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku itu tidak ada sebenarnya batas dan hijab. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku itu ada hijab, ada tabir, itu sebenarnya menjadi tabirnya adalah hati yang ada di dalam dada. Karena Allah itu betul-betul aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu betul-betul sangatlah dekat dengan diri kita ini dibandingkan dekatnya urat nadi kita itu pada tengkuk leher ini. Disitulah Rasul pernah ditanyakan oleh sahabat tentang Allah itu apakah jauh atau Allah itu dekat. Maka ketika itu turunlah firman Allah yang memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang disampaikan sahabat kepada Rasul. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu dalam setiap memberikan jawaban, beliau tidak pernah memberi jawaban itu mengikuti dorongan nafsu syahwatnya, logika dan rasionya. Tapi beliau itu tetap memberi jawaban sesuai dengan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dirinya. Kalau bahasa ustaznya, Nabi itu tak mau mandai-mandai dia. Itulah rahasianya, karena beliau dengan Allah itu tidak ada jarak dan batas, maka di situ Allah membukakan tabir rahasia dari setiap apa yang dilakukan oleh Rasul. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap dan berbuat melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam hatinya. Maka ketika itu turun firman Allah memberi jawaban. Apa firman Allah yang memberi jawaban tentang Allah itu jauh atau dekat? Makanya Allah menyampaikan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hambaku dan umatku wahai Muhammad yang bertanya tentang
aku ini, apakah kehadiran aku ini jauh atau apakah kehadiran aku ini adalah dekat. Maka ketika itu Allah mengatakan aku ini adalah dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Maka berilah Muhammad jawaban itu. Namun ketika Rasulullah telah memberi jawaban dari sebuah pertanyaan tadi bahwa Allah itu bukan jauh, Allah itu dekat, lalu sahabat bertanya lagi, dekat yang bagaimana Allah itu dengan kita ya Rasul? Maka turun lagi firman Allah menjelaskan kedekatan Allah itu dengan diri kita ini. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Aku itu lebih dekat lagi dengan dirinya dibandingkan dekatnya urat nadinya itu pada tengkuk leher. Ini maknanya, kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada mata kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dekatnya mata hitam ini dengan mata putih yang ada pada mata kita sendiri. Jikalaulah rasa itu dekat pada diri kita ini, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibandingkan dekat dan dekatnya rasa itu pada diri kita ini. Jikalaulah hidup itu dekat pada diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu jika dibandingkan dengan hidupnya pada diri kita. Makanya kedekatan Allah dengan diri kita tidak ada yang membatasi dan mendindingi. Kenapa? Karena kedekatan Allah itu bikulli syai'in muhit. Dia itu betul-betul meliputi akan segala yang wujud. Kulit ini wujud, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir itu wujud. Namun Allah itu meliputi akan sekalian yang wujud. Sampai-sampai Allah memberikan pendekatan lagi. Inna rabbaka akhata bin nas, aku ini telah meliputi akan dirimu, kata Allah. Kalaulah ruh itu adalah diri kita, maka Allah itu meliputi akan diri kita yang bernama ruh itu. Kalaulah sir itu yang menjadi rahasia diri kita, Allah itu meliputi akan sir yang menjadi diri kita itu. Kalaulah yang hayat itu yang diri kita, maka Allah itu sudah meliputi akan hayat itu sebagai diri kita. Kalaulah Muhammad itu yang dikatakan diri kita, maka Allah itu sudah meliputi akan diri Muhammad itu sebagai diri kita. Ketika Allah sudah meliputi akan diri kita, maka ketika itu pula lah Allah itu betul-betul nyata, terang dan jelas terlihat pada segala yang ada ini. Namun kesempurnaan memandang Allah pada segala yang ada itu adalah pada diri kita masing-masing. Makanya Allah selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya kita ini berpikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini telah wujud aku itu betul-betul nyata, terang dan jelas. Terang dan nyatanya aku itu betul-betul hampir, betul-betul dekat dengan dirimu dari dirimu sendiri. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Begitulah Allah itu selalu memberikan suatu evaluasi kepada belahan jiwanya, bahagian tajalli daripada dirinya, supaya kesadaran Allah itu betul-betul nyata, dekat pada diri kita itu. Maka supaya kita bisa merasakan
Allah itu betul-betul dekatnya, betul-betul nyata pada diri kita itu, maka merasakannya itu dengan rasa yang ada di dalam diri kita. Inilah yang disebutkan namanya rasa kehadiran Tuhan, rasa kenyataan Tuhan, rasa kesadaran Tuhan yang telah ada pada diri kita ini. Disitulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta kita dan Dia senantiasa hadir selalu bersama kita di mana saja kita berada. Itu maksudnya di mana ada aku, di situ ada Tuhan. Maknanya ketika aku melihat, di situ nyatanya Tuhan. Ketika aku mendengar, di situ nyatanya Tuhan. Ketika aku berkata, di situlah nyatanya Tuhan. Kenapa? Karena memang Allah itu yang betul-betul yang melihat, Allah itu yang betul-betul yang mendengar, Allah itulah yang betul-betul berkata. Karena yang berkata dan mendengar serta melihat itu bukanlah wujud nyatanya akan diri kita, akan tetapi yang melihat dan mendengar serta berkata itu, itulah wujud nyatanya Allah yang nyata itu balil insanu ala nafsi basira, bahwa akulah yang melihat pada dirimu itu wujud diriku, akulah yang dirimu itu aku, Tuhan. Nah, inilah mesti kesadaran Tuhan itu telah betul-betul wujud nyata kita rasakan pada diri kita ini. Oleh karena itu, supaya kesadaran Tuhan itu 24 jam hidup pada diri kita, maka diamkan akal, diamkan hati, diamkan rohani, dan diamkan rasa. Kalaulah sudah didiamkan akal, didiamkan hati, didiamkan namanya rasa, maka ketika itu disitulah munculnya, disitulah terbitnya, disitulah berdirinya kesadaran Tuhan itu sempurna pada diri kita ini. Inilah yang disebut kesempurnaan ma'rifat yang ada pada diri Bapak Ibu itu yang katakan namanya diam. Diam itu betul-betul sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Pada saat itu sudah karam diri kita itu, sudah fana diri kita itu di dalam wujud keesaan dirinya Allah. Disitulah Allah itu qiyamuhu binafsihi, atau disebut Allah itu wahdaniyah. Esa zatnya, esa sifatnya, esa asma dan esa af'alnya. Maka untuk melihat af'alnya Allah, lihat pada batang tubuh ini. Untuk melihat asmanya Allah, lihatlah pada hati. Untuk melihat sifatnya Allah, lihatlah pada ruh. Untuk melihat zatnya Allah, lihatlah pada sir. Karena sir itulah nyatanya zatnya Allah. Ketika kita sudah paham af'al, asma, sifat zatnya Allah itu pada insan, maka insan itu disebut namanya wujudullah, wujudnya Allah. Kalaulah insan itu wujudnya Allah, maka wujudnya Allah, iya Allah itu sendiri. Ketika itu kala lisanahu, maka keluarlah lidah kita kata yang tiada terkatakan. Itulah maknanya la sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi kata dan suara yang bisa kita utarakan, karena memang Dia semata-mata yang ada secara mutlak. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai pengantar kalam untuk menghantarkan Bapak Ibu bagaimana Bapak bisa bertanya dan Ibu bisa mendalami, mengejar makna di balik apa yang Ustaz sampaikan kepada kita ini. Mungkin selanjutnya untuk lebih dalam pembahasan kita dan diskusi muzakarah kita ini tentu ada tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu, waktu Ustaz berikan selapang-lapangnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya dari Rembang atau panitia. Izin bertanya, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan
salah satu mungkin yang ikut nonton channel Taufik Bani, itu ada pertanyaan atau kalimat yang kurang dia paham. Masalah Tuhan atau makom Tuhan yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan itu punya makom, sedangkan yang punya makom itu sebenarnya adalah untuk makhluk. Itu aja pertanyaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kita paham dan mengerti dari setiap pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat dan saudara kita. Ketika Ustadz mengatakan makom Tuhan, ya, itu maknanya menilik dan menyenter serta ikhrok kita ke dalam diri kita. Ya. Makom Tuhan yang Ustadz maksudkan itu sandarannya itu sejauh mana kita telah mengenal akan Allah itu. Karena di dalam pemahaman tauhid ini, makom itu menunjukkan derajat kita, ya. Sampai-sampai Nabi menjelaskan kepada sahabat ini, kata beliau, man arada ayya'lamu ma lahu indallah falyanzur ma lillahi indahu. Barang siapa yang ingin tahu makomnya, kedudukannya di sisi Allah, falyanzur ma lillahi indahu, maka tilik dan senterlah ke dalam hatimu. Bagaimana kamu menempatkan Allah di dalam hatimu, maka disitulah makom kamu itu di hadapan Allah. Ada namanya makom awam, namanya awam. Di atas awam itu ada namanya makom khalifatun Nabi. Di atas makom khalifatun Nabi disebut namanya makom khalifatur Rasul. Di atas makom khalifatur Rasul disebut namanya makom khalifatullah. Di atas makom khalifatullah itu yang disebut namanya makom Tuhan. Makom Tuhan itu yang Ustadz maksud sudah sampai sejauh mana pemahaman kita untuk mengenal akan Tuhan itu. Apakah pengenalan diri kita terhadap Tuhan itu masih duduknya di af'al, atau masih duduknya di asma, atau masih duduknya di sifat, atau masih duduknya di zat, atau memang betul-betul duduknya itu pada kunizat. Nah, kunizat itu keadaan diri zat. Keadaan diri zat itu yang disebut namanya makom Tuhan, makom kosong dalam ketiadaan itu. Walaupun Allah itu, ya, pada makom Tuhan tadi duduknya itu makom kosong ketiadaan, memang betul-betul tidak bisa dibaca, tak bisa dikaji di situ, tak bisa kita pahami. Namun bagi orang yang telah duduk pada makom itu, Allah sendiri yang membukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang dia pilih tentang akan kedudukan dirinya sebagai Tuhan pada saat itu. Ini yang disebutkan makom kosong ketiadaan itu. Kita tidak pernah sampai ke sana. Secara logikanya, secara ilmunya tidak pernah kita sampai di sana. Namun karena Allah yang membukakan makom dirinya sebagai Tuhan, kekosongan dalam ketiadaan tadi, maka kita itu tentu tahu dan mampu memahaminya. Makanya Allah bilang, فَمَنْ يَهْدِيَهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Barang siapa yang aku beri hidayah dan petunjuk, maka beruntunglah dia. Dialah yang tahu kedudukan aku sebagai Tuhan, siapa aku yang sebenarnya. Kalau Allah dah bukakan kedudukan dirinya sebagai Tuhan, ya, maka ketika itu bahasa Ustadz itu menjelaskan sudah sampaikah kita di makom Tuhan itu atau belum, atau hanya sebatas di zat. Di zat saja orang tak mampu memahami dan menyikapinya, karena zat itu tidak bisa diceritakan. Kalaulah zat tidak bisa diceritakan, lalu bagaimana kita akan mengenal akan dirinya itu?
Tentunya supaya kita bisa mengenal dirinya, Allah sendirilah yang menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau Allah sudah menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, maka kita sudah mampu memahami kedudukan makom Tuhan itu sebagai Rob kita itu yang sebenarnya. Jadi bukan sandaran makom Tuhan itu kepada makhluknya. Karena selalu akal pikir ini berproses dia. Sesuatu yang tidak masuk akal, dia akan tolak dia. Padahal kalimat itu untuk menjelaskan sejauh mana pengenalan dan pemahaman kita untuk memahami Allah itu sebagai Tuhan. Kalau Ustadz tanyalah Bapak Ibu, yang Tuhan yang bernama Allah itu yang mana dirinya yang sebenar-benarnya? Alhamdulillah, itulah sebenarnya diri Bapak Ibu ketika telah mampu mengenali Tuhan yang sebenarnya itu yang kosong, maka Bapak Ibu, kata Ustadz, itu sudah duduk pada makom Tuhan, makom kekosongan itu. Bukan makna kosong itu disandarkan kepada makhluk. Kalau kita ada bicara Allah, tak ada makhluknya. Kalau kita ada bicara Allah, tak ada sesuatunya. Kalau kita ada bicara Allah, tak ada alamnya. Kalau kita ada sampai pada makom Tuhan itu, kenapa? Sesuatu makhluk dan alam itu wujud nyatanya akan dirinya Tuhan itu yang sebenarnya. Ini yang selalu Ustaz sampaikan malam dan tadi juga Ustaz sampaikan. Secara syariat sebutannya hamba. Secara syariat sebutannya alam. Secara syariat sebutannya makhluk. Hamba, alam, makhluk secara sempurna penyebutannya adalah insan. Sebetulnya insan itu cerminku itu, itulah kenyataan aku, ya itulah aku yang sebenarnya. Nah, itu duduk ilmunya tuh. Terus, yang lain.